Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Jumpa lagi bareng Teguh Prastio di webinar sore ini. Webinarnya Urban Fest. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan komunitas yang ada di Provinsi Lampung. Kali ini kita akan ngobrol tentang perfilman. Kita akan ngobrol dengan teman-teman dari komunitas Jaktit Picture. Ya. Mari kita panggil. Wah, lengkap nih, ada 3 orang ya. Boleh masing-masing memperkenalkan diri nggak nih buat Tribuners yang ada di rumah biar kenal sama mas-masnya semua. Dari Kak Jayan. Iya, boleh. Ya. Kak Jayan. Ya, saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Waalaikumsalam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya akan memperkenalkan diri di sini. Saya sebagai ketua komunitas. Ya, nama saya Jayan Sugianto. Aktivitas saya selain di Jaktit, di Teater 1, Mas Teguh tahu itu sudah lama di Teater 1. Kemudian bersama Adit sama Agung bergabung bersama untuk mendirikan komunitas film seperti itu. Ya, semoga film yang akan kami persembahkan bisa menghibur untuk semuanya. Amin. Ayo. Itu aja ya, silakan lainnya. untuk Agung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agung Aditya Pratama. Saya muridnya Kak Jayan kebetulan. Jadi saya memang sudah lama ngebuntut sama Kak Jayan. Murid teaternya juga. Terus saya akhirnya tenggelam nyemplung ke dunia film. Akhirnya kami memutuskan untuk ngebentuk Jaktit gitu, untuk nyatuin visi bareng-bareng lah. Gitu. Jadi yang tadinya guru murid sekarang udah rekan. Gitu. Nah, satunya Mas Aditya ya? Aditya Panuta, ya Adit. Oke, kalau saya sama sih, maksudnya dulu dari SMA kan belajar teater sama Kak Jayan, terus setelah lulus SMA saya mulai mau masuk film tuh ngikut si Kak Agung. Terus saya berproses film dari 2017, itu udah mulai proses film, beberapa film udah saya buat juga, saya ciptakan. Terus akhirnya dapat panggilan lagi nih, Kak Jayan ngajak kami untuk kayak ayo kita buat film gitu kan, kita dobrak lagi sineas-sineas Lampung gitu kan. Kita dobrak. Ya, kita semangatin lagi untuk kita saling berkarya, saling support sama lain karena memang kita perlu itu kan. Dan akhirnya saya ngikut ke Jaktit Picture, terus posisi saya sebagai DOP dan aktor sih di situ. Ya, itu sih kalau Kak saya. Jayan. Mulai berdirinya Jaktit sendiri kapan nih? Kita mendirikan Jaktit, sebenarnya kan prosesnya kita kan tadinya banyak ke teater seperti itu. Kemudian coba-coba Adit sama si Agung kan sudah beraktivitas di film gitu. Kemudian datanglah pandemi ini gitu. Lalu pandemi ini seperti membuat kita menjadi pasif semua. Nah, saya kemudian manggil Agung, si Adit, oke, kita coba pelan-pelan untuk tetap beraktivitas ya. Itu kemudian bulan Juli 2020 ini kemudian kita dirikan. Saya buat naskah ya, yang jadi itulah film pertamanya seperti itu Mas Teguh. Berarti Juli masih 2020 ya, masih baru banget ya? Masih baru sekali. Untuk Jaktitnya. Itu terbitnya. Tapi kalau kumpul-kumpulnya kan berprosesnya sudah sangat lama ya, dari teater 1. Sudah. Ya, di Teater 1 saya sudah dari 2002 kan. Iya. Sampai hari ini masih berproses. Agung sudah ketemu saya dari tahun 2013 sampai hari ini dengan Agung masih bersama Agung, masih dengan Adit. Kemudian si Agung bikin film, Adit juga bikin film. Ya, sudah siap lah untuk proses-prosesnya seperti itu. Kak, dari sekarang sudah menggarap satu film? Apa sudah diproduksi atau masih pra-produksi? Sekarang sedang kita ada pra-produksi, ada satu film lagi. Yang jelas Jaktit itu kita sudah bersepakat
kita mengarah untuk film-filmnya sendiri hanya untuk film-film untuk yang muda-muda gitu, seperti itu. Kita ngambil cerita bagaimana intinya gimana kita bersama generasi, dan generasi ini harus bisa lolos gitu, menjadi maju, menjadi bergerak gitu kan. Karena kan konflik-konflik eksistensi tahun ataupun peristiwa kejadian apapun itu akibatnya pasti pada generasi itu sendiri. Makanya kami udah kita berkumpul, kita bikin film khusus hanya untuk remaja, temanya seperti itu. Tema remaja menarik nih. Ya untuk pemuda remaja seperti itu. Kami nggak cari-cari film-film yang tema yang berat, yang kisah orang tua gitu. Kami ngambil ke generasinya aja lah, seperti itu. Kebetulan kan Adit sama si Agung ini masih muda, saya bisa ngambil pikiran-pikiran remaja mereka. Banget ya. Masih remaja banget. Berkali putus, kok putus? Enggak putus. Atau alasan ngambil segmen remaja karena memang segmen ini yang paling dekat sama dunia perfilm, masih ya, artinya masih dekat dengan gadget dan lain sebagainya, yang memang menjadi dunianya ya, dunia perfilman, dunia anak muda mungkin ya, atau seperti apa? Betul. Ya karena kan remaja mereka banyak sekali pilihan, pasti mereka banyak sekali pilihan. Nah, kita coba memasuki wilayah mereka yang sebenarnya kan itu wilayah terra incognita. Dan mereka masih banyak sekali fantasi, mereka banyak sekali obsesi, mereka banyak sekali harapan. Kita mencoba melihat itu semua dan kita ketuakan ke dalam film-film kita. Seperti itu rencana Jaktit itu untuk film-filmnya sendiri. Karena itu memang dunia remaja ini ya lebih kompleksitas ya sebenarnya ya. Kompleksitas, sangat kompleksitas. Kita kadang nggak tahu. Karena sudah melewati fase itu ya. Ya. Kalau untuk film pertama udah ada di YouTube sebenarnya, Mas. Judulnya apa nih, Mas? Judulnya Ibu. Jadi untuk film pertama itu kebetulan memang yang ide ceritanya dari Kak Jayan. Untuk pertama, jadi startnya Jaktit dari film itu. Udah tayang di YouTube. Sengaja nggak awalnya kami mikir ini untuk festival atau gimana gitu ya. Karena kan pasarnya namanya film produksinya indie, bukan yang produksi besar gitu. Nah, kami ngelihat potensinya untuk pertama mungkin langsung tayang aja, jadi bukan untuk dibawa ke festival sih. Kalau nanti memang ada yang mau ngiring ke festival itu cerita lain. Tapi kan biasanya kalau film sudah tayang di YouTube jarang yang bisa ikut. Nah ya makanya festival, itu. Makanya tergantung festivalnya nanti bisa atau enggak, karena beberapa memang ada festival yang ketika sudah dipublis film nggak boleh diikutkan gitu, disertakan. Kalau untuk Ibu sendiri ceritanya tentang apa sih? Itu Kak Jayan. Ayo. Jadi ceritanya dia. Saya ide pertama kali tentang prosesnya memang melihat situasi pandemi yang datang. Kemudian saya melihat anak-anak sekolah tidak pada berangkat sekolah kan. Saya hanya berpikir, terus mereka ngapain di rumah seperti itu? Nah, kemudian dari situ saya menemukan ide, mereka butuh sesuatu yang bagaimana mereka tetap terjaga di dalam rumah supaya mereka tidak sampai, kan saya bilang tadi remaja tadi kan ada sesuatu di remaja itu yang kalau mereka sampai keluar dari sesuatu itu, kita kadang-kadang nggak kepegang lagi dengan kita, namanya tenaga anak remaja itu kan. Nah, lewat pesan, satu-satunya pintu di rumah itu yang sangat kuat adalah ibu. Nah, itu kenapa filmnya kita ambil temanya ibu. Ibulah sebagai pintu rumah yang akan menjaga anak-anaknya seperti itu. Bagaimana anak itu berproses selanjutnya menghadapi situasi pandemi, mereka akan menjadi tetap pinter di rumah, tetap proses belajar itu ibu juga. Nah, lewat itulah ide film ini berkembangnya seperti itu. Dalam banget. Iya. Sementara di dalam film sendiri ada sementara di film itu saya gambarkan ada ibu yang bukan ibu di si toko, tapi ibu yang ditutup mulutnya. Ini side dari film gitu. Dia mendua, saya tidak rencananya satu plek, cuman realitas. Tapi ini tentang ibu yang ditutup mulutnya, di mana remaja itu kalau sudah ngamuk, udah kesel sama ibu-ibunya, mulut ibu itu seperti nggak fungsi lagi, gitu. Udah nggak ada guna. Di situ kan kemaknaan ibu jadi hilang. Nah, itu saya gambarkan
kenapa mulutnya ditutup seperti itu. Ada adegan itu kan, lihatlah ibumu, kamu tutup mulutnya karena kamu kesal segala macam pesan-pesan ibu, seperti itu. Padahal kan kunci rumah itu pintunya ya di ibu. Rumah itu akan jadi seperti apa ya ibu gitu. Jadi kalau sebagai remaja kamu udah melupakan ibu, gimana selanjutnya kamu? Makanya ada gambaran tersesat segala macam. Nah, kira-kira itu Mas Teguh untuk film Ibu itu. Kalau untuk Sementara kalau aktornya sendiri gimana? Mas, aktor-aktornya diambil itu dari ada. Kebetulan kan di SMA 7 saya mengajar. Ada mengajar eskul teater Handayani, juga ngajar kelas. Untuk di eskul teater Handayani kami ada beberapa pelatihan untuk keaktoran seperti itu. Ada memang anak-anak berbakat semua, mereka latihan. Selain itu juga ada si anak saya sendiri ikut main, si Amor. Masih saya coba, memang dia tertarik ke dunia pemeranan seperti itu. Oke, akhirnya saya ajak. Ada si Aulika, ada Tarisa, Dava, Sandy, ada si Dila, kemudian ada Asha yang sebenarnya sudah tamat, tapi dia kayak Adit gitu. Tapi dia masih tetap pingin sekali ikut main. Ya udah, coba ikut main seperti itu. Tapi untuk pemeranan siap aktor-aktornya. Kalau untuk ibunya sendiri, film Ibu sendiri itu prosesnya berapa lama, Mak? Dari proses pra-produksi, produksi, pasca produksi. Bisa Gini, Agung ya, jelasin dong untuk prosesnya. untuk durasinya sendiri kan itu 9 menit 40 detik ya. Durasi film. Kalau untuk proses waktu itu di pra sampai ke post final itu sekitar 2 bulan lah mungkin. Karena dia justru film Ibu lebih berat di post produksinya. Waktu pra produksi itu sebenarnya kesulitannya hanya di permainan lokasi, karena kan feel ibunya sendiri sebenarnya metafor. Ada ibu yang beneran ibu di situ, ada ibu yang simbol ibu, ada ibu yang seperti Kak Jayan bilang tadi. Nah, untuk menerjemahkannya kepada gambar, kita butuh lokasi yang di Maukajayan, ada lembah, ada kebun, hutan dan lain-lain. Nah, yang membuat perannya agak lama pertama itu sebenarnya pemilihan lokasi, karena kita harus gimana bentuk tempat lokasinya itu mencerminkan apa yang dimau si naskah. Sementara waktu itu kita dapat lembah yang sebenarnya bersebelahan dengan pembangunan perumahan. Jadi itu kita syuting sambil gimana caranya situasi perumahan yang sedang baru dibangun itu nggak bocor gitu. Tapi akhirnya berhasil karena di situ kan ramai suara truk, ada orang buang muatan, ngangkat batu dan lain-lain gitu sih. Nah, untuk di post produksinya justru beratnya kembali ke ngebuat sound design yang dimana filmnya ini kan sebenarnya nggak ada realisnya, tapi ada sisi yang kita buat ada dramatis, di mana berarti ada suara-suara yang tidak sama dengan kejadian sebenarnya gitu. Nah, itu yang agak buat lama. Cuma untuk proses syutingnya tidak terlalu berat karena aktor yang dipakai juga sesuai kapasitasnya dengan si naskah, karena Kak Jayan nggak lompat gitu. Jadi aktor remaja, naskah remaja, ya udah segitu aja. Jadi tinggal gimana akurasi si aktor dalam membawakan si naskah gitu sih. Artinya nggak ya, tidak ketemu apa ya, kendala yang begitu sulit lah ya untuk produksi film pertama ya. Ya kendalanya di awal tadi aja sebenarnya. Ya, kalau kendalanya ya bergantung kan, karena kita kan indie. Satu itu, kemudian posisi kamera kita kan dalam tanda kutip kita belum seperti film-film yang produksi yang sudah ada tim sendiri yang menangani. Nah, ini bagian ini akan diserahkan dengan si Adit ini. Adit boleh cerita itu bagaimana dengan kamera dia. Pakai kamera apa? Kalau kita pakai kamera yang masih sangat banget minim ya, low banget, pakai mirrorless Sony A6000. Cuman untuk lumayan itu Sony. Ya, untuk kualitas film, kualitas film yang masih low budget itu menurutku itu udah lumayan cukup gitu kan. Tinggal kan sebenarnya kamera itu adalah alat sensor yang menangkap sebuah cahaya kan.
Dimana ketika kita punya kamera yang bagus juga, kalau nggak ada cahaya yang pembantu cahaya yang bagus juga nggak bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, kemarin kami mencoba untuk mengcompare itu semua gitu loh. Kita punya kamera ini, kita punya lightingnya hanya ini, gimana caranya kita bisa maksimalin dengan alat-alat yang kayak gini gitu kan. Dan akhirnya terjadilah ya film Ibu itu loh, dan hasilnya film Ibu itu gitu loh. Kalau dibilang kita bagus bagus ataupun tidak gambarnya, kualitas gambarnya, saya bisa bilang ya saya nggak tahu, tapi yang penting saya mencoba untuk gimana caranya gambar ini bisa berkomunikasi, bukan hanya sekedar cantik dilihat. Itu sih kemarin kalau saya bukan memikirkan untuk hal-hal yang kayak wah gambarnya harus ini nih keren nih, harus sinematik parahan gitulah, enggak. Yang penting gambar bisa mengkomunikasikan dari si cerita. Itu sih kalau kemarin dari kami, kalau dari saya, dari pihak sinematografi. Tapi kalau udah pakai mirrorless Sony sih 6.000 ya, Alpha 6.000 udah lumayan sih hasilnya. Iya. Udah lumayan cukup lah. Tapi kalau untuk itu nggak ada masalah ya, ketika harus nggak ada permasalahan kayak jumping gambar atau lain sebagainya, itu nggak ada? Waktu kemarin di post produksi atau di pasca produksi, pas saat editing kan saya juga yang nge-handle tuh. Pas di editing ada beberapa yang memang jump cut gitu ya, jumping, dan ya mau nggak mau ada hal yang harus kita relakan, entah ada yang kita buang ataupun ada yang harus kita coba susun dengan serapih mungkin sih. Kalau untuk hal-hal kesalahan teknis kayak gitu ada, kemarin tetap ada. Karena memang satu kamera kan. Iya, karena justru kesulitannya itu karena kita kan main lokasinya beda-beda tempat. Justru lokasi besarnya 3, ada rumah, ada hutan, ada lembah. Nah, dimana ceritanya masuk ke dunia hayalan, fantasi, mimpi. Nah, gimana cara nyatuin gambar-gambar yang sudah kita ambil, stok gambar itu tidak orang yang nonton nggak cuma yakin itu di hutan atau lembah, tapi orang bisa yakin kalau memang ini ada proses masuk ke dalam hayalan si aktor gitu. Susahnya di situ malah. Jadi sama pemilihan stok gambar yang sudah diambil, apakah memang layak tayang untuk mendukung cerita atau memang dia jauh dari cerita gitu. Paling memikirkan itunya kan. Ya, karena lokasi-lokasinya yang memang nggak satu gitu. Iya. Kualitas yang penting, kita nggak ngejar bagus, tapi yang penting masih enak untuk ditonton. Dan yang paling terpenting lagi kan bisa mengkomunikasikan gambar yang tadi sih. Pesannya sampai kepada penonton ya. Iya, yang penting itu. Tapi kan memang harus diakui beberapa kebetulan pernah juga jadi juri lomba film anak-anak sekolah. Akhirnya ngelihat permasalahan itu memang selain gambarnya juga masih ini juga keaktoran. Nah, itu sepertinya memang jadi PR ya Mas ya? Keaktoran. Iya, betul. Karena kan ada sekolah. Ya, karena biasanya kan anak-anak itu obsesi dulu. Saya pingin bikin film, dia nggak tahu kalau nanti di layar itu jadinya seperti apa, apakah dia sudah menjadi si tokoh atau dia masih menjadi diri dia di dalam film itu sendiri. Nah, ini kemudian akan berbalik lagi, meski kamera itu bagus, tapi kalau yang main ini ternyata masih menjadi masih menjadi diri dia, bukan tokoh yang akan diperankan, gambar itu juga tidak terkomunikasikan seperti itu. Dan juga gini, pembedanya biasanya kalau di rumah produksi besar, dia aktor itu tidak masuk langsung ke dalam rumah produksi, tidak masuk langsung ke dalam tim. Jadi tim mencari aktor yang memang siap menjadi aktor. Nah, dalam dunia indie atau film pendek atau sineas lokal, biasanya aktor itu memang tim. Jadi stok keaktoran hanya di lingkaran mereka. Jadi ya itu kita untuk nge-markup kualitasnya ya sulit, kecuali si tim atau rumah produksi siap mau nyari untuk aktor yang khusus aktor, jadi mereka hanya fokus di produksi, ya begitu aja sih. Bedanya biasa di situ kendala-kendalanya. Nah, Jakdit diuntungkan dengan adanya memang basic teater yang sebelum masuk ke film anak-anaknya digodok aktoran dulu gitu. Alhamdulillah. Iya. Ada sisi keuntungannya seperti itu. Iya.
Tapi Artinya meskipun buat- demikian, Jakdit itu bukan punya SMA 7 Mas Teguh ya. Kami berdiri sendiri indie gitu. Jadi kami juga memang bikin film, kemudian juga terbuka kepada remaja-remaja yang ingin ikut main, ingin coba latihan di film, boleh, kami sangat terbuka seperti itu untuk si Jakdit. Berarti umum ya? Ya, tidak umum, kami tidak khusus untuk indie, anak-anak benar. SMA 7 ya? Tidak khusus. Enggak. Berarti menerima buat Tribuners yang ada di rumah yang mau bergabung, silahkan langsung hubungi Jakdit Picture. Ya. Boleh kita belajar bareng. Kita ada diskusi. Belajar bareng. Selain Biar produksi langsung. selain produksi film, Mas, ada nggak kayak tadi kan kayak keaktorannya juga kan karena sudah ada dari teaternya sendiri ya. Nah, ketika untuk persiapan filmnya sendiri ada nggak sih kayak pelatihan khusus terkait keaktoran atau itu misalnya biasanya masuknya reading bareng gitu? Iya. Itu Iya. biasanya masuknya kan kita di pasca produksi, di mana pertama dari pengerjaan naskah kita biasanya ya selayaknya tim ya, kita draft naskah itu biasanya otot-ototan dulu gitu, ini nyambung atau enggak. Sebelum masuk ke aktor itu masih di wilayah draft naskah gitu. Nah, ketika itu final, kita coba untuk ajak diskusi aktor yang akan mau main. Karena ini film, resikonya di shape ya, di siluet aktor dengan keaktoran. Kita nggak bisa maksain tokoh bapak-bapak yang main cewek gitu, nggak bisa kan. Jadi kita pastikan dulu jumlah aktor yang stok yang kita punya, gendernya sesuai dengan gender yang di naskah atau tidak. Selanjutnya kita cocokkan dengan kuantum umurnya. Maksudnya apakah dia harus lompat dari situasi dia secara usia atau memang tepat gitu. Nah, itu mungkin yang harus di awal di situ dulu sih. Nah, ketika itu sudah cocok dan memang mereka sanggup, baru kita masuk ke unsur ketokohannya, di mana benang merahnya, ceritanya. Biasanya kami nge-breakdownnya pemecahannya beradegan ya, per scene itu. Jadi yang dibangun itu bukan hanya adegannya. Jadi ketika ada orang yang mengarahkan kan, kamu jalan dari sini ke sana, tapi motifnya apa? Kadang itu yang dilupakan. Nah, kami biasanya motifnya dulu. Jadi supaya aktor itu berjalan, kita bukan hanya melihat orang sedang jalan, tapi orang memang si tokoh sedang berjalan sesuai dengan ceritanya, begitu sih. Karena banyak yang kita cuma melihat si orang bergerak jalan, tapi kita nggak tahu motif di filmnya dia berjalan tuh apa gitu kan. Kadang yang untuk miss-nya itu, di situ. iya benar. Itu yang akan secara teknisnya begitu nanti Mas Teguh ketika dia sudah berproses. Karena kan saya kebetulan di SMA 7 kan ada aula gitu. Kebetulan saya juga banyak model-model pelatihan dari teater 1, dan anak-anak ini ya banyak saya persiapkan dulu, mulai kita training dulu. Kadang-kadang saya tidak kasih tahu ini sebenarnya mau apa mereka. Saya training dulu mereka habis-habisan. Saya latihan vokal, kemudian latihan proyeksi, berpura-pura. Kadang-kadang misalkan kamu di depan kamera, kami melakukan aktual seperti itu gitu. Jadi ketika nanti realnya sudah melakukan syuting, baru kita lihat, baru mereka langsung, oh ini latihan ini rupanya fungsinya buat di sini. Baru film mulai kita buat, baru naskah mulai kami ceritakan. Di situ juga kami mulai pelan-pelan cari casting. Ini mana kuatnya dia, ini kuatnya di mana, seperti itu. Karena kan ya satu tadi dia anak remaja kan, anak SMA. Pilihan dia kan yang penting saya main film. Dia sendiri mungkin kadang-kadang nggak tahu sebenarnya ini film apa sih, genrenya apa, arahnya kemana, bentuk filmnya seperti apa, dia nggak tahu kan. Yang penting dia semangat. Kalau semangatnya SMA itu kan memang gunung ditabrak gitu urusannya. Apapun dijadikan gitu loh. Itu anak SMA. Serunya dengan SMA kadang-kadang kita nggak kuat ngeladenin mereka, tenaganya luar biasa seperti itu. Nah itu yang kita coba latih. Kemudian mulai fisik harus sangat penting. Mereka akan olah tubuh dulu. Kadang-kadang sebulan itu saya persiapkan untuk olah tubuh supaya nggak sakit, Mas. Karena proses ketika syuting kan ada ketahanan di sana. Iya. Kita kan syuting dari standby gitu dari. Ya? Nanti siang ketemu malam baru beres. Kalau fisiknya nggak kuat, udah itu akan terpengaruh. Karena itu kita nyiapkan fisiknya dulu. Kemudian normal dalam memilih kostum gitu misalnya kan. Iya. Itu kan sementara kan kita
bukan tim besar, ini tim kecil, harus siapkan kostum dari rumah, pilih, kirim sana, pertimbangkan lagi sampai dia menemukan oh ini si tokoh, sehingga dia merasa yakin dengan kostum dia. Nah, dia sudah yakin dengan kostum dia, baru kita mulai masuk ke naskah. Naskah nanti saya kasih ke Agung, nih coba dengerin ini, sudah enak belum dalam readingnya, sama saya kasih Adit, keaktorannya bagaimana gitu. Kalau sudah standby, baru kita mulai. Ya, ini naskahnya, mulai dikasih naskahnya, scene adegannya, skrip film mulai dikasih, mulai kita draft 1, draft 2, mana akan dicoba seperti itu. Ya, kita siapkan pelatihan-pelatihan untuk mereka. Nggak Berarti langsung. panjang ya prosesnya ya? Panjang, Ya, Mas. panjang. Kalau dibilang itu ada 4 bulan kita bikinnya itu. Panjang tapi tidak terasa karena si komunitas teater sendiri memang sudah ada gitu. Ya. Jadi si teater itu jadi pabrik awal kita. Jadi mungkin kalau memang anak-anak yang nanti mau masuk Jakdit, dia mau di keaktoran, itu mungkin kami justru agak lebih rewel di bagian keaktoran gitu. Karena di bagian keteknisan filmnya sendiri itu bentuk pelajarannya beda dari keaktoran gitu. Jadi ada pelatihannya beda. Cuma kalau keaktoran mungkin kami lebih rewel gitu sih. Berarti bisa ya untuk teman-teman yang mungkin nggak mau menjadi aktor tapi untuk menjadi tim lain di Jakdit. Boleh. Mungkin bisa ya. Bisa sangat bergabung ya. Sangat boleh. Nanti tenang aja, nggak ada bentuk senioritas tuh mungkin tidak ada. Nggak Jadi ada maksudnya jadi nanti kita sama-sama nganggap kita sama-sama belajar. Cuma nanti mereka hadir, mereka harus jelas juga mereka mau mempelajari apa. Terus misalkan mereka mau mempelajari semua, ya siap waktu berarti kan gitu. Yang penting mah syaratnya cuma satu, suka film dulu dan tahu film dulu dah itu. Iya betul. Iya. Saya nggak suka film, nggak tahu film mau masuk komunitas film gitu. Tapi juga kan penting juga teman-teman juga tahu bedanya film pendek sama film panjang. Ya. Karena seringkali festival film pendek tapi sama pengambilannya seperti film panjang, itu kan sangat beda sekali kan. Ya. Gaya-gaya pengambilan gambarnya dan lain-lain. Ya. Jadi kalau untuk film panjang dan pendek, biasanya kalau di festival itu dari durasi festival punya standar sendiri. Biasanya film pendek itu mentok di 20 sampai 30 menit. Biasanya begitu ya. Untuk minimal dulu ada yang minimal 5 menit, ada yang tidak dibatasi. Untuk produksinya itu yang dibedakan. Jadi pembeda dari sebenarnya kan ada 3 jenis film indie, pendek dan panjang. Film pendek bisa saja indie, bisa saja tidak. Film panjang bisa saja indie, bisa saja tidak gitu. Pembedanya adalah di mana tim produksinya. Ketika dia mengatasnamakan indie, mereka berarti semuanya tidak terlibat dari unsur luar, di mana tidak ada sponsor, tidak ada pihak produksi yang memproduseri gitu. Jadi semuanya individual gitu. Selayaknya namanya indie gitu. Nah, ketika dia masuknya ke film komersil yang dimana festivalnya beda, dia masuknya ke festival film Indonesia, itu udah FFI kalau kita tahu, ada yang Piala Citra dan lain-lain. Itu dia bentuknya rumah produksi yang sudah di taraf produserial gitu. Jadi memang ada rumah produksinya, di atasnya ada lagi filmnya itu memang sudah ditayangkan, layak tayang, lulus sensor dan lain-lain. Cuma untuk standar peraturan biasa disamakan, biasanya unsur musik itu tidak boleh copyright ya, tidak boleh melanggar hak cipta dan lain-lain, ada gambar dan lain-lain seperti itu sih. Terus menambahkan juga ya tentang festival tadi ya. Kebetulan sekalian sharing juga kan, saya udah beberapa kali juga ngikut festival kan. Nah, kalau untuk ngomongin festival itu setauku ya, itu tergantung karakteristik dari festivalnya sendiri gitu. Kayak ada yang di festival ini yang poin paling pentingnya yang harus dituju adalah isinya. Ada yang di festival ini komponen gambarnya yang harus pertama kali dilihat gitu kan. Ada yang semuanya balance, kayak Toronto Film Festival, dia kan kebetulan film kita ya, anak Indonesia ya yang menang ya di Toronto Film Festival di Australia apa mana ya saya lupa. Itu film Kado, produksinya Riri Reja. Kalau dari segi gambar ya nggak ada mewah-mewahnya sama sekali, tapi berkualitas dalam hal mengkomunikasikan visinya gitu.
kalau ceritanya itu gila banget gitu loh. Maksudnya ya itu balik lagi karakteristik dari festival-festival itu ada sendiri-sendiri sih. Jadi kami untuk membedakannya ya kita korek lagi tuh. Pengen ikut festival mana kita. Terus kita cari lagi, oh festival ini ternyata dia titik poin pentingnya adalah ini, terus baru kita ikutin. Mungkin gitu sih kalau dari saya. Ya, itu pengalaman si Agung dan si Adit tentang untuk film pendek, film panjang itu ya sama halnya seperti menulis lah. Ada cerita pendek, ada puisi, ada novel seperti itu. Nah, kemudian ini kita aplikasikan kalau di film seperti apa, jatuhnya kan seperti itu. Tapi yang paling penting dari itu semua, ya nanti ini film mau dibuat berapa durasinya, gambar-gambar yang paling baik, terbaik untuk kita tentukan yang mana, apakah dia keluar dari cerita atau tidak seperti itu. Nah itu yang terus menjadi bagian teman. Saya sendiri kadang-kadang berpikirnya apakah ini nanti jadi film panjang, apa ini jadi film pendek. Saya nggak kepikir ke sana. Saya hanya berpikir bagaimana komunikasi kita lewat visual itu menjadi sesuatu di film itu. Nanti Agung tinggal jadinya berapa Agung? Berarti jadi film pendek seperti itu. Karena kan dari indie awal kita belum ini ya Mas. Gimana? Dari awal memang ya udah belum ditentuin apakah ini film pendek atau film panjang hasilnya. Jadi kalau untuk penentuan durasi itu kan memang ada standarnya. Biasanya standar penulisan film panjang yang diniatkan biasanya dalam satu halaman dia menghasilkan 2 sampai 5 menit. Kalau dia di film pendek dia dalam satu halaman itu maksimal di 2 menit. Nah, kalau kemarin melihat jumlah halaman yang Kajayan buat, nah itu pas di rapat pas praproduksi itu sudah kelihatan kalau memang kita hanya mencakup mungkin sekitar 10 menit ya, dan terbukti memang 9 menit 40 detik sih. Sangat akurat sekali. Iya. Gitu sih. Oke. Kalau untuk yang film yang kedua ini rencana kapan diproduksi? Kajayan. Untuk film kedua, baru saya sudah studi lapangan untuk lokasi syutingnya, naskah skripnya sudah siap, casting pemain sudah, tinggal kita akan melakukan draft filmnya seperti itu. Ya sudah, insya Allah Oktober ini sudah mulai kita proses Mas untuk ke produksi, tinggal nanti rapat dengan si Agung dan si Adit untuk matangkan produksinya ini, karena ada 3 pilihan lokasi yang saya masih bingung ini lokasi yang paling kuat untuk filmnya yang di mana untuk adegan-adegannya seperti itu. Ya, Kak, saya ngerasa gini Mas, karena Kajayan ini cukup menantang ya, kita mengerjakan ide-idenya Kajayan ini saya rasa cukup menantang. Beda taste-nya dengan yang pernah saya kerjakan, pernah Adit kerjakan. Mengerjakan ide yang dibuat Kajayan itu justru keluar dari kegiatan yang kami lakukan sebelumnya. Contoh, tempat-tempat yang diminta itu harus menggambarkan sesuai naskah, yang dimana lokasi kita di Lampung di Indonesia itu kadang kita butuh diskusi dulu, Kak, kayaknya nggak nyampe lokasi, kayaknya mustahil ya dapat gitu. Terus kajian juga mau dimana ceritanya itu di luar pikiran. Jadi orang kan biasanya nulis ya ceritanya lurus aja gitu. Nah kalau kajian itu lompat-lompatnya, out of the box-nya itu lompat-lompat. Nah kadang kami kadang ketika kajian ngomong itu nyambungnya 2 minggu kemudian. Jadi ketika hari itu ngomong kami nggak nyambung sebenarnya. Nyambungnya 2 minggu kemudian baru ngeh gitu. Oh ini maksudnya. Kayak gitu sih. Begitu Mas Tugu. Kadang-kadang anak-anak terbiasa di teater ya Mas. Iya. Saya ngadaptasi situasi, apalagi ini outdoor kan. Oke. Sekalian ngasih tahu sama si Adit, biarin aja, pemain itu kan nggak tahu ini arahnya kemana, biarin aja. Saya berarti kamu melakukan di sini. Nanti setelah film itu jadi sudah tayang baru aku ceritain. Gini, itu sebenarnya tempatnya begini. Bahkan kemarin kita sempet ya bikin acara screening film. Itu kan anak-anak yang nggak tahu ini kenapa, anak-anak itu menjadi seru kan buat saya. Nah ini baru kita bisa ceritakan. Jawab semuanya. Ya kayak film.
mencari tempat lembah itu kan sebenarnya lembah yang ada di kepala kita itu macam-macam lah ya. Cuma kalau ketika suruh nyari lembah di Lampung, nah bingung kan? Apa lembah itu apanya? Dapat juga itu sebenarnya Bukit Kerukan yang menghasilkan tebing tinggi, di sampingnya sebenarnya pembangunan perumahan. Jadi ya begitu. Jadi kita tempat yang mungkin bisa mewakili naskah, kita interpretasikan sebenar-benarnya menjadi tempat yang ada di naskah gitu. Sisanya nanti dikerja di Adit ya. Adit si mengambil Adit gambar kerjaannya. yang memang tidak bocor gitu satu. Terus tidak Si Adit kita kasih waktu gitu. lama lah nanti kan Mas, begitu sampai lokasi saya kasih waktu, udah silakan Adit, kamu pas-paskan dulu angle-angle-nya. Nah, dia kasih kerjaan dulu. Nah, kita bisa ngopi-ngopi nunggu Adit kan sambil ngobrol kemudian toko seperti itu. Kita film Ibu kan ada scene hutan ya. Sebenarnya itu di kebun coklat warga gitu. Itu sambil syuting itu masih banyak warga lewat sebenarnya. Cuma ya misi penumpang gitu kan. Cuma gimana caranya itu menampilkan hutan yang memang belantara gitu. Padahal itu kebun coklat di Kemiling atas. Di Kemiling atas. Iya. Tapi kan Kemiling atas juga sudah daerah register. Nah, makanya. Sudah hutan juga sih. Sudah hutan juga itu, kawasan modal dekat-dekat kawasan register. Kayak dapat ke situ. Gitu. Selama pandemi sendiri ada kendala nggak dari produksi, dari persiapan yang dilakukan? Pasti lah. Pasti ada kendala, Mas. Iya. Untuk surat-surat kadang-kadang kan ada tempat bagus, tapi saya kan was-was aman apa enggak. Karena saya bawa pasukan banyak ini Mas Teguh. Jaga anak-anak kecil, dulu anak saya juga kan harus ikut ke lokasi syuting. Ini saya was-was di bagian itu. Ya pandemi pasti, aduh, ini harus bikin surat, nanti protokol kesehatan harus tetap jaga. Takut-takut lagi syuting tiba-tiba datang polisi kita dimarahin kan. Ini saya ini yang tua-tua cuma si Agung sama si Adit ini. Nah ini yang pasti ada Mas itu masalahnya. Ini pun untuk film kedua ini saya masih apalagi ada peristiwa kemarin kan ini lagi banyak banget ini nanti kehalang nanti kirain apa kita kan rame-rame ngapain kan. Nah pastinya begitu. belum Ya. Ya Adit. Ya benar, kayak misalkan kalau dari pihak saya tuh ya Mas, dari pihak sinematografinya ya departemen kameranya ya. Biasanya kan kita itu mau ngurusin kamera itu ya memang harus benar-benar ya urusan bukan teknisnya tapi visualnya, maknanya kan. Nah, itu yang ngebuat kita pening banget sebenarnya di praproduksi. Seharusnya sebelum pandemi, kalau tidak ada pandemi ini kita bisa intens bertemu, terus kita bisa ngobrol diskusi sampai entah kapan waktunya gitu kan, maksudnya entah sampai malam, entah sampai besoknya lagi subuh kita ketemu, dan ini hanya sekedar kadang seminggu mungkin 2 kali, terus via Zoom sisanya gitu loh, via online kita diskusinya. Jadi itu yang menghambat sih sebenarnya, padahal itu hal yang penting ya. Gitu. Itu sih kalau dari pihak saya. Oke, nah pesan Mas buat Tribuners yang ada di rumah yang pengen juga membuat film, pesan-pesannya apa nih? Urutan satu-satu apa gimana? Dari kajian boleh dulu? Satu-satu boleh. Karena kan beda-beda pastinya kan. Ya, tetap berkarya, kita tetap berproses. Kita sudah new normal. Ya memang situasinya pandemi, tapi ide-ide kreatif kita masih bisa kita jalankan. Yang penting tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian dicatat apa langkah-langkah kita supaya tidak ada beberapa hal yang bisa menghalang-halangi. Karena bagaimanapun kita punya ide, kita punya kreativitas, dia ada tantangan, dia juga ada peluang. Nah, di sana kita berjuang, mana yang paling kuat untuk ke arah peluang, seperti itu. Jadi pesan saya ya tetap berkreativitas, meraih peluang-peluang yang bisa kita lakukan di tengah pandemi seperti ini. Itu aja. Oke. Nah kalau dari saya untuk Tribuners ya sebutnya. Tribuners. Kalau memang ada yang baru mau masuk ke dunia film atau memang yang sudah, bahkan ini kalau memang ada senior kami yang nonton gitu ya untuk dari film,
Untuk masa pandemi itu kayak yang diomongin Kak Giant, tapi kalau untuk menuangkan ide cerita, saya selalu mengutip kalimat dari Sujiwo Tejo sih. Itu simple, dia ngomong ini, tontonan itu tuntunan katanya sih. Nah gitu aja. Cakep. Kalau dari saya, intinya gini, kalau dari saya film itu adalah kerja kolaborasi kan. Kita saling support satu sama lain, saling bekerja sama satu sama lain. Nah, harapannya Tribuners juga mendengar bahwa kami tidak hanya ingin selalu dan terus bekerja sama dengan tim yang ini aja gitu loh. Kami membuka peluang selebar-lebarnya untuk berkolaborasi untuk support satu sama lain atau bahkan Tribuners ada yang mau datang ke kami sharing ataupun mau gabung dengan kami, ayo gitu, let's go. Atau mau sekedar buat acara diskusi Iya. untuk ya bisa, sangat bisa. Harapannya bahkan itu, karena memang harapan kami dari Jakdit untuk Lampung dan Tribuners yang lagi nonton mungkin untuk Indonesia, ayo kita bangkitin semangat lagi untuk film di Lampung gitu kan. Bukan hanya produksi tapi silaturahminya di jalan lagi dong gitu. Gitu aja sih. Saya mau menambahkan Mas ya. bergairah ya. Biar Iya. makin bergairah juga dunia perfilman. Makin Bener, bergairah di bener. film. Saya mau Lampung nambahin ya. untuk perfilman di Lampung ya. Jadi untuk perfilman Lampung itu sempat naik turun. Jadi 2012 itu masa awal-awal kembali ke puncak kita itu. 2012, 13, 14, 15 naik 16 di mana waktu itu festival kita sudah mulai nasional akhirnya yang di Dharma Jaya itu Iya. jadi festival film dari FFIDJ, FFIL, terus I-nya jadi hilang, jadi Festival Film Lampung. Nah, justru pesertanya kan makin meluas tuh. Nah, tiba-tiba saya merasa ada semacam apa namanya? Apa sih tidak percaya diri itu? Minder. Kita ada minder. Jadi sineas-sineas di Lampung itu tiba-tiba yang tadi bagus banget, saya mengakui, tiba-tiba mereka hilang. Nah, saya pada waktu itu cuma nyetus. Saya tiba-tiba mikir gini, ini kalau gua konsisten, ini gua yang gede nih. Nah, gimana caranya maka pada waktu itu? Jadi kami lahirkanlah Jakdit karena saya melihat yang lain pada minder, itu jangan ikutan kalau minder. Nah, untuk kawan-kawan yang ini saya sampaikan lah pesannya. Kalau memang kita akhirnya mulai meluas pasarnya, justru jangan minder yang ditampilkan gitu. Karena dari anak-anak Jogja, Bandung itu juga mereka sebenarnya membuka diri untuk belajar bareng-bareng ya. Cuma di sini kita ada kebiasaan minder itu sih. Jadi ya jangan begitulah. Ya. Tayang gitu. Saya nambahkan juga lah ya. Boleh kan nambahkan juga ya, Gung ya? Untuk Tribuners ya, untuk film ya, kita masih punya PR yang sangat banyak sekali untuk komunitas film kita di Lampung. Jadi pandemi itu bukan satu-satunya halangan kita untuk berkreativitas seperti itu. Mari kita sama-sama cari apa sih masalah-masalah kenapa Lampung ini tidak bisa seperti mereka di luar sana gitu, membangun komunitas-komunitas film seperti itu. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama membangun cita-cita untuk memajukan perfilman di Lampung. Ya kita setahun 2 tahun lah kita bersama-sama membangun perfilman di Lampung supaya nanti 2 tahun selanjutnya kita sudah berada posisi sama untuk bisa naik lagi ke tingkat yang ke internasional seperti itu. Saya kira kita perlu lagi membangun pertemuan-pertemuan untuk komunitas-komunitas film di Lampung. Kita lihat apa sih masalah kita, kenapa kita nggak bisa maju? Apa ini karena problem-problem ego dari komunitas sehingga tidak bisa bersatu untuk bersama-sama memajukan perfilman di Lampung? Sehingga yang dikenal nanti ya dari sana-sana terus ke seberang-seberang Jawa, yang dikenal Jakarta, yang dikenal, sehingga Lampung ya akhirnya nyebrang juga akhirnya anak-anak Lampung. Karena kalau di Lampung tidak merasa bahagia bikin filmnya kan, seperti itu. Itu cita-cita saya dan Jakdit. Bagaimana kita bersama-sama merangkul lewat film. Ya tetap semangat untuk di tengah-tengah pandemi seperti itu. Artinya memang butuh keguyupan ya dari teman-teman komunitas perfilman yang ada di Lampung untuk saling support. Karena memang kita lihat sendiri memang selama ini kesannya masih sendiri gitu kan. Sendiri-sendiri. Karena kan kita
teater kita sudah mendunia teater. Iya. Kita sudah punya maestro. Kita bersyukur alhamdulillah kita sudah di Lampung ada maestro Kak Iswadi Pratama. Iya. Teater 1 sudah mendunia. Ayo kita lihat film, musik segala macam, bukan pandemi yang persoalan. Bagaimana kreativitas kita tetap bisa maju, tetap produktif di tengah-tengah seperti ini. Ya nggak ada, ya semangatnya dari dada kita. Kemudian mari kita sama-sama terbuka. Ini masalah di dada kita ini apa? Kenapa kita tidak mau gabung bersama seperti itu? Oke. Ya kira-kira itu Mas Teguh. Oke, terima kasih. Tapi satu pertanyaan lagi deh. Pertanyaan terakhir. Gimana? Nama Jakdit itu dari mana? Kak Jayan tuh. Jawab Kak. Singkatan nama dari ketiga orang ini. Jawab Kak. Kok tiba-tiba Jakdit Picture gitu? Secara linguistik kayak bahasa India ya. Kayak Hindi. Ya, kayak baca India, bahasa India dia. Iya. Atau kayak temannya Ipin Upin. Jawab Kak Jayan. Ceritanya kan malam-malam itu Mas, aku telepon si Adit. Dit, gimana? Ini namanya apa? Masa film nggak ada namanya kan? Oke, Jayan Film. Masa Jayan Film? Udah apa dong? Udah. Kemudian Agung datang. Udah, Agung kan kreatif kalau bikin nama tuh dia cek nama yang belum ada di dunia ini kata dia. Untuk kelompok film yang belum ada. Ya kalau di dunia ini kalau nggak ada ya kalau nama kita aja lah bertiga digabungkan Jayan, Agung, Adit namanya Jakdit seperti itu. Akhirnya seperti itu Mas namanya. Nama kami bertiga sebenarnya. Akhirnya terjawab sudah ya. Iya, susah nyari penamaan. Iya. Bahkan saya sama Adit kan memang ada rumah produksi masing-masing ya. Nama rumah produksi saya itu cuma huruf B film gitu. Saking sulitnya itu nyari nama. Untuk Adit dari itu sinemato, dari kata sinematografi yang grafinya dihilangkan aja di sinemato gitu. Nah untuk ini apa? Udah kepake ya. Semua kayaknya. Ya udah jadi gabungin aja Kak Jakdit. Pokoknya tujuannya ide bersama seperti itu. Yang dimana pictures itu untuk tambahan ya. Tadi kita mau ada pilihan itu ada yang film atau sinema atau pictures. Nah kami akhirnya masuk ke pictures karena kami cuma untuk menerjemahkan gimana pesan itu ada di gambar utuh gitu. Ya gitu sih. Sih. Terima kasih mamas-mamas semua atas waktunya, atas sama-sama. bincang-bincangnya. Mudah-mudahan nggak kapok ya kalau misalnya Tribun Lampung undang lagi. Senang banget. Lagi. Karena sangat bermanfaat banget. Pasti Tribuners banyak ilmu yang didapat dari Amin. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dulu obrolan sore ini di gelaran webinar Urban Fest bersama Jadi Feature. Semoga Tribuners yang ada di rumah bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ilmu yang telah dipaparkan oleh 3 teman ngobrol kita sore ini. Saya Teguh Prasetyo mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.